Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, di sini tujuannya untuk menentukan indikasi tanda dan bahaya pada bayi, sehingga identifikasi ini nanti akan mempermudah perawat untuk menentukan diagnosa dan juga menentukan rencana keperawatan selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan memulai pemeriksaan pada bayi yang baru lahir. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibu dan memberitahukan bahwa kalau kita akan melakukan pemeriksaan kepada anaknya. Setelah kita sudah memberitahukan ibunya dan minta persetujuan dan sudah diizinkan, baru kita memulai tindakan. Nah, baiklah, yang pertama sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan dengan cara 6 langkah cuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita gunakan handscoon. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, sekarang kita mulai untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Nah, baiklah, sekarang kita mulai. Yang pertama itu adalah kita menimbang berat badan bayi. Nah, setelah itu kita ukur panjang bayi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu adalah mengukur denyut jantung. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan denyut jantung dan juga pernapasan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita hitung denyut jantung 1 menit dalam 1 menit, dan untuk pemeriksaan pernapasan juga 1 menit. Sekarang kita periksa pernapasannya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah mengukur suhu tubuh bayi. Nah, sekarang kita mengukur suhu tubuh bayi. Di sini saya menggunakan termometer digital. Nah, setelah itu kita letakkan di bagian aksila bayi. Kita tunggu sampai termometernya berbunyi. Setelah itu kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Nah, sebelum itu di sini kita memang tidak mengukur tekanan darah pada bayi, kecuali pada bayi yang dalam kondisi kritis. Nah, setelah itu kita mengukur lingkar dada bayi.
Nah, baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala bayi. Yang pertama itu adalah kita rasa, kita raba, dan kita tekan-tekan apakah ada benjolan pada kepala bayi. Nah, setelah itu kita periksa bagian fontanel posterior dan anterior dengan cara yaitu dari belakang, tangan kita dan ini belakang. Setelah itu dirasakan sampai depan, dan kita lihat apakah sudah tertutup atau belum. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata bayi, apakah simetris atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat telinga bayi ada 2. Nah, di sini kita lihat, perhatikan simetris atau tidak. Biasanya telinga itu sejajar dengan mata. Nah, setelah itu kita periksa bagian hidung bayi. Kita lihat potensi pernapasan pada bayi dengan cara kita menutup salah satu lubang hidung dan kita rasakan napas atau udara yang keluar dari hidung satunya lagi. Begitupun dengan sebaliknya, lubang hidungnya satunya lagi. Nah, setelah itu kita periksa bagian mulut dengan cara kita memasukkan jari kita ke dalam mulut bayi. Biasanya bayi akan refleks untuk menisap tangan jari kita. Nah, setelah itu kita rasakan langit-langit bayi apakah ada kecacatan atau tidak. Nah, setelah itu kita periksa lidah dan tenggorokan bayi. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan. Tadi kan dari wajah, sekarang kita turun ke bagian leher. Kita periksa apakah ada luka atau tidak. Nah, setelah itu kita periksa bagian tulang klavikula bayi. Kita rasakan, kita raba apakah ada tanda-tanda kepatahan. Nah, setelah itu kita turun ke bagian dada. Kita lihat apakah bentuk dada cekung, cembung, atau datar. Kita juga dapat melihat pernapasan bayi. Di sini ya, kita dapat terlihat. Nah, setelah itu kita turun ke bagian abdomen atau perut. Di sini kita lihat apakah abdomen berbentuk cembung, cekung, atau datar. Setelah itu kita lihat di bagian pusar bayi, apakah ada nanah atau darah di bagian pusar. Normalnya itu bersih dan tidak ada darah ataupun sekret. Nah, setelah itu kita lihat bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita lihat, kita cek jari-jari bayi, jari-jari tangan bayi, dan juga jari-jari kaki bayi. Jika jari tangan maupun jari kaki itu lebih, berarti bayi mengalami kecacatan. Nah, setelah itu kita balikkan bayi. Nah, di sini kita lihat bagian ke belakang kepala bayi apakah terdapat luka. Nah, setelah itu jika kita melihat warna hijau di bagian pantat bayi, itu adalah suatu temuan yang normal. Setelah itu kita periksa bagian genital bayi. Di sini yang dapat kita lihat pada bayi perempuan yaitu adalah labia minora dan labia mayora. Dan juga kita periksa apakah ada klitoris. Kita juga dapat memeriksa lubang kencing bayi dan juga lubang vagina. Dan apabila kita di situ di saat kita mengecek ada darah, itu adalah suatu temuan yang normal. Dan apabila untuk bayi laki-laki, kita lihat apakah saluran kencing itu normalnya itu ada di bagian ujung penis bayi. Dan apabila temuan itu abnormal, saluran kencing itu ada di bagian bawah atau di bagian atas penis. Setelah itu kita periksa bagian testis bayi. Kita periksa apakah ada cairan atau tidak. Apabila ada suatu yang kelainan, di situ kita akan mengkonsultasikan kepada dokter. Baiklah, setelah kita melakukan pemeriksaan bagian genital bayi tadi, untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya kita harus mengganti terlebih dahulu sarung tangan kita.
Nah, setelah kita selesai mengganti sarung tangan, lalu kita lanjutkan lagi pemeriksaan. Nah, sekarang itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks-refleks pada bayi. Yang pertama itu adalah refleks pada bagian mulut, yaitu kita dengan cara seperti yang tadi kita lakukan, kita masukkan jari kita ke dalam mulut bayi, dan nanti bayi akan memberikan respon yaitu dengan cara menghisap jari kita. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan memutar di bagian pipi. Nah, nanti gerakan refleksnya itu bayi akan menoleh mencari jari kita. Nah, setelah itu kita akan pemeriksaan refleks pada jari tangan bayi, yaitu dengan cara kita letakkan jari kita di telapak tangan bayi. Nanti bayi akan memberikan refleks yaitu dengan cara menggenggam jari kita. Nah, setelah itu kita akan pemeriksaan pada bagian refleks kaki. Nah, dengan cara nanti kita letakkan jari kita di bawah jari kaki, nanti bayi akan memberikan refleks yaitu dia akan seperti menggenggam jari kita. Setelah itu kita akan pemeriksaan refleks bayi. Nah, yaitu dengan cara kita lakukan seperti ini menggunakan jari dari mulai ujung tumit, kita tarik sampai ke bagian bawah jari bayi. Nanti bayi akan memberikan refleks yaitu dengan cara mengedangkan kakinya ke arah belakang. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks moro, yaitu dengan di bawah belakang kepala bayi dengan cara seperti ini. Tangan satunya memegang kepala bayi dan satunya lagi menahan, dan kita lepaskan tangan kita yang sebelah kanan, kita lepaskan seperti ini. Nah, nanti bayi akan memberikan refleks, tangannya akan mengangkat ke atas seperti orang kaget. Nah, setelah itu kita mengecek refleks pada mata bayi menggunakan pen light seperti ini. Nah, nanti refleksnya bayi akan menutup mata atau mengedipkan matanya. Nah, setelah itu setelah kita melakukan pengecekan refleks, nanti kita pasang kembali pakaian bayi, kita rapikan. Nah, setelah itu kita kembalikan kepada ibu bayi.